Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kembali lagi bersama saya Muhammad Al-Furqan, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan ketiga Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bersama rekan saya di samping Bapak Arifudin, Sarjana Pendidikan. Jadi pada video kali ini saya akan mencoba mewawancarai beliau, meminta pendapat beliau terkait kasus 4 pada tugas saya ini, yaitu tentang seorang guru yang bernama Bapak Budiman yang pada saat itu sedang mengajar di salah satu kelas 8, kelas 8A. Pada saat mengajar, tiba-tiba seorang wali murid datang dan berdiri depan pintu sambil mengacukan parang. Sontak saja Bapak Budiman dan murid-murid yang lain kaget dan merasa ketakutan melihat hal itu. Alasannya beliau berdiri depan pintu sambil mengacukan parang, yaitu memanggil anaknya yang bernama Abdul untuk pulang dan memanen ikan di rumahnya, di tambaknya. Hal ini membuat anaknya sendiri itu merasa ketakutan, menangis dan berteriak tidak mau pulang sembari bersembunyi di salah satu pojok kelas. Nah, terkait hal ini saya akan meminta pendapat dari Bapak Arifudin terkait masalah ini. Pandangannya terkait persoalan ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Bapak Arifudin terkait persoalan ini seperti apa sih menurut pandangan Bapak? Ya, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat dari kasus ini, menurut pandangan saya bahwa tindakan dari wali murid atau orang tua dari salah satu siswa itu, saya merasa bahwa terlalu berlebihan melakukan tindakan tersebut. Nah, apalagi anaknya ini sedang menuntut ilmu di salah satu lembaga pendidikan formal. Ya, betul. Nah, seharusnya dari orang tua bahwa kalau misalnya ada pekerjaan kemudian dibutuhkan tenaga anaknya, alangkah baiknya orang tua tersebut untuk meminta izin atau mendatangi pihak sekolah dengan meminta izin secara baik-baik. Itu menurut saya. Jadi tindakan-tindakan dalam kasus ini sungguh jauh di luar dari hal yang tidak mencerminkan pendidikan. Ya, itu tidak wajar saya. ya, tidak wajar. Jadi melihat kasus ini yang memang dilihat itu sangat terlalu berlebihan. Jadi menurut Bapak, ketika proses sudah terjadi, jadi prinsip apa ketika ini Pak Budiman ini ya, katakanlah ada sedang dialami oleh Bapak sendiri. Jadi prinsip apa yang diambil untuk menuntaskan persoalan ini agar tidak terlalu membias? Nah, langkah yang mungkin yang tepat yang saya ambil jika saya mungkin berada pada posisi Pak Budiman ya. Jadi saya akan mendatangi dan meminta penjelasan secara baik-baik kepada wali murid yang datang dengan membawa parang dan sebagainya. Itu seakan-akan mengancam lah gitu kan. Jadi psikologis anak-anak di sekolah juga akan ikut terpengaruh dengan melihat parang yang dibawa oleh orang tua siswa itu. Nah, jadi saya akan mendekati dan akan membicarakan baik-baik kepada orang tua wali murid itu untuk mengutarakan apa sih sebenarnya keinginannya kok sampai bawa parang dan sebagainya. Jadi saya rasa itu yang akan saya lakukan, melakukan pendekatan personal terhadap orang tua tersebut. Jadi intinya tindakan ini salah ya menurut kacamata? Iya, menurut saya ini tindakan yang sangat-sangat salah besar menurut saya. Kalau dimasukkan dalam kategori tindakan kriminal ya ini ada ya? Ya, ini lebih ini loh, lebih memberikan ancaman terhadap psikologis, perkembangan psikologis anak. Jadi nanti anak bisa terjadi depresi, bukan saja anaknya yang menjadi korban, tetapi semua siswa yang ada di situ akan ikut mengalami dampak dari tindakan tersebut. Oke. Jadi menurut Bapak tadi, ketika tadi saya sudah jelaskan, sudah dipaparkan langkah yang diambil, itu dianggap sudah tepat. Apakah saat bertanya kembali, apakah ini sudah tepat dengan mendatangi langsung orang tuanya atau melibatkan pihak lain
untuk menyelesaikan persoalan tadi. Iya, karena sebenarnya begini. Jadi orang tua siswa ini mendatangi sekolah itu berarti sudah masuk ke lembaga pendidikan formal. Artinya sudah mulai memberikan ancaman begitu. Nah, sebagai orang pertama yang melihat situasi yang berada pada situasi itu, jadi saya akan melakukan pendekatan personal apabila orang tua siswa tersebut sangat mendesak untuk memanggil anaknya. Jadi masalahnya sebenarnya orang tuanya ini kan memanggil anaknya untuk kerja di tambaknya. Nah, jadi sebagai orang pertama yang berada di situ, saya akan melakukan personality pendekatan lah begitu. Nah, baru nanti akan diarahkan ke pihak yang lain yang mungkin yang akan memberikan solusi kira-kira bagaimana sih sebenarnya yang wajar dan yang tepat ketika mendatangi lembaga formal seperti sekolah ini. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi yang terakhir ini yang ingin saya tanyakan, ketika persoalan ini ataupun tadi Bapak sudah ingin mendatangi langsung dan bertemu langsung secara personal kepada wali murid ini, ya, tindakan apa yang akan dilaksanakan ataupun hal apa yang ingin dikerjakan agar masalah seperti ini tidak terjadi lagi? Oke, baik. Jadi memang ini adalah contoh kasus yang sangat-sangat sering mungkin yang terjadi di lingkungan sekolah. Dan ini juga hal yang memang harus kita sampaikan kepada semua halayak, semua pihak agar bisa mungkin saling bekerja sama. Karena hubungan antar sekolah dengan orang tua siswa itu sendiri punya hubungan yang erat. Jadi di sekolah itu adalah lembaga pendidikan formal atau bisa diistilahkan adalah rumah kedua bagi mereka. Nah, jadi harus ada hubungan kerjasama yang baik antara orang tuanya di rumah, kemudian pihak sekolah dalam hal mendidik anak tersebut, sehingga terjadi harmonisasi antara orang tua dan pihak sekolah. Jadi kalau sudah ada terjalin harmonisasi hubungan antara orang tua dengan pihak sekolah, saya yakin pendidikan anaknya itu akan jauh lebih sukses dan motivasi belajarnya akan meningkat. Saya rasa demikian. Oke, terima kasih. Jadi intinya persoalan ini tidak boleh lagi membias dan terjadi. Iya. Intinya kita harus memberikan banyak edukasi kepada terutama wali murid agar hal semacam ini masih bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Seperti cara tadi sebenarnya tidak wajar. Itu saja intinya. Jadi baik, terima kasih Bapak sudah memberikan pandangannya terkait kasus yang dialami oleh Pak Budiman tadi. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat baik untuk kita semua, terutama seorang pendidik. Jadi terima kasih Bapak. Mungkin demikian wawancara singkat saya dengan Bapak Arifudin, Sarjana Pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.